Yes. Shalom. Selamat pagi kaum perempuan yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Kita datang, kita mau nyatakan kita percaya hanya kepada Tuhan. Dan kita mau serahkan seluruh hidup kita karena kita hambanya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Angkat iman kita, angkat hatimu. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Tambahkan iman kami Tuhan.
rencanamu yang ajaib, biar rencanamu yang terjadi atas hidup kami. dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, dan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Rencanamu ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Bapa. Terima kasih, kami mau belajar percaya. Haleluya. Mari Tuhan, rencanamu yang terjadi atas hidup kami, ajar kami lebih percaya kepadamu Tuhan. Ajar kami mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saya undang kaum perempuan, mari kita bangkit berdiri, kita mau mulai. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib
terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan kasih. Dan kami percaya setiap langkah-langkah hidup kami, Engkaulah yang menentukan. Kami mempercayai Tuhan, kami ada di dalam rencana-rencana-Mu yang indah. Biarlah segala sesuatu yang Kau kehendaki akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau hidup seturut apa yang menjadi kemauan. Bawa setiap kami kaum perempuan yang ada pada saat ini Tuhan. Untuk kami lebih setia, kami lebih sungguh, kami lebih mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Agar pengenalan kami akan Engkau tidak menjadi sia-sia. Tetapi kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Setiap langkah hidup kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketetapan-ketetapan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Apa yang Kau tetapkan dalam hidup kami menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kaum perempuan pada siang hari ini hanya dalam tangan kasih. Kiranya Kau sendiri akan ambil pimpinan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Kiranya urapan Allah turun dan tinggal penuh atas hidup kami. Dan Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berikan roh sukacita, roh semangat untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tetap bangkit berdiri kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Syukur, segala puji
haleluya, sekali lagi soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, amin. Selalu baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kami memuji-Mu Tuhan, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Dia. Silakan duduk. Yang sudah lewat di tahun 2022. Mungkin kita pernah tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir untuk undur dari Tuhan karena persoalan yang berat. Di tahun yang baru ini, mari perbaharui komitmen kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, sekali Yesus, untuk selama-lamanya Yesus. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berpaling. Biar sekali Yesus, untuk selama-lamanya aku mau mengiring Yesus dan percaya kepada Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap
musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya rabasiki nararabasika dadadadadadadada. Hirabasiki alalabasiki nadadadadadadada. Mari kita ambil waktu bersyukur kepada Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur akan kebaikan-Nya, bersyukur akan setiap penyertaan yang Dia tunjukkan. Bersyukurlah saudaraku untuk kesehatan yang Dia beri. Bersyukur buat kesempatan kita bisa beribadah bersama. Bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Supaya kami jangan mengeluh, kami jangan komplain, kami jangan bersungut-sungut.
Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa beribadah ya Tuhan. Kami percaya Engkau melihat setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan Engkau Tuhan memberikan upah kepada masing-masing kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya sungguh-sungguh Tuhan, waktu kami mendengar firman-Mu, kami membuka hati kami, membuka telinga jasmani kami, supaya kami bisa konsentrasi Tuhan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami semua mendapatkan rema daripada Tuhan, dikuatkan kembali dan berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat pagi Bapak Ibu lagi, ibu-ibu ya. Ya, makasih untuk Ibu Lingling yang mengundang saya hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan saudara yang saya bisa kembali bersama dengan saudara. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Ya, Tuhan memberkati kita semua saudara. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting saudara menurut saya. Dan saya beri judul tentang point of view. Ya, kalau saudara mungkin bertanya, Pak, apa itu point of view? Point of view itu adalah sudut pandang. Jadi saudara, sudut pandang itu adalah dari mana kita melihat sesuatu atau bagaimana kita melihat sesuatu. Contoh begini saudara, saudara kan di bawah, Anda melihatnya monitor besar ini kan di belakang saya. Nah, apa yang Anda lihat, saya nggak lihat. Karena apa? Sudut pandang kita berbeda. Tetapi apa yang saya lihat di bawah saudara, kepada saudara, Anda juga tidak lihat. Karena kita berbeda sudut pandang. Ya, sebagai contoh saudara. Nah saudara, kalau orang sudut pandangnya salah saudara, maka hidup akan lebih sulit. Ya, hidup akan lebih sulit. Hidup kita itu baik, hidup kita itu lebih enjoy, hidup kita lebih baik saudara, tergantung cara kita memandang kehidupan. Banyak orang merasa bahwa hidupnya sulit, ya mungkin karena cara dia memandang kehidupan ini. Saya beri contoh kepada saudara. Siapa di sini yang minusnya cukup tinggi? Kacamatanya besar, minusnya cukup besar? Ada? Atau siapa ya? Nah saudara, kalau seandainya Anda ibu-ibu yang berkacamata, kemudian saya suruh lepas kacamata saudara, Anda lihat saya buram apa enggak? Kalau satu saat nanti Anda tidak pakai kacamata saudara, kemudian nanti kita ketemu, Anda bisa kenali saya enggak? Mungkin tidak saudara, kenapa? Karena buram ini. Apalagi kalau disuruh tanda tangan cek. Itu gawat tuh saudara, ini berapa ini? Pokok tanda tangan aja. Pasti bilang, mana kacamata aku sih? Benar enggak saudara? Hanya gara-gara kacamata saudara, Anda bisa salah teken. Hanya gara-gara salah kacamata, Anda bisa salah kenali orang. Itulah sudut pandang. Ya, jadi kejadian bisa terjadi sama dalam hidup kita. Tapi kalau cara kita memandangnya salah, masalah itu jadi berat. Tapi kalau sudut pandang kita benar, saudara, maka kita akan melihat, oh ternyata ada kebaikan Tuhan di sana. Nah, saya mau cerita kepada saudara tentang satu kisah di Alkitab. Ya, ini adalah cerita tentang orang yang buta sejak lahirnya. Ya, bisa dibantu gambarnya. Nah, saudara, satu kali Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan para muridnya. Kemudian mereka melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Terus para murid bilang begini sama Tuhan, "Guru, siapa yang salah Tuhan? Apakah orang ini yang salah karena dia lahirnya buta? Ataukah orang tuanya yang salah karena dia lahir buta?" Kemudian Yesus berkata begini, tidak ada yang salah, bukan dia yang salah, bukan juga orang tuanya yang salah. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dirinya. Kemudian saudara, dia mengambil tanah, dia meludah, dia mengaduk-aduk, dan kemudian dia bilang, kamu cuci badanmu, kamu cuci matamu di Siloam, kamu kembali lagi saudara. Dan dia sudah melek. Dan dia menghadap kepada para imam, dan para imam terkejut saudara dengan kesembuhannya.
Nah, dari satu kejadian ini saudara, saya ingin kita belajar tentang sudut pandang. Karena saya menemukan ada beberapa sudut pandang tentang kejadian ini saudara. Dan ada yang benar, ada yang salah. Ya. Nah, mari kita mulai saudara dari sudut pandang yang salah dulu. Tentang kejadian daripada siapa? Daripada orang buta ini. Yang pertama saudara adalah sudut pandang sebagai korban. Ini adalah sudut pandang yang salah, kacamata yang salah saudara. Coba baca sama-sama di dalam Yohanes 9 ayat 2 dikatakan apa? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Apakah orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia apa saudara? Dilahirkan buta. Jadi saudara, ketika Tuhan bertemu dengan dia, para murid muncul pertanyaan ini, siapa yang salah? Ini sudut pandang yang merusak kehidupan kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat hidup kita kayak begini karena ada orang yang salah. Kita begini karena saya yang salah. Kita selalu melihat bahwa hidup saya ini adalah korban dari orang lain. Adalah korban dari suami, adalah korban dari anak, adalah korban dari keadaan, adalah korban dari orang tua, adalah korban dari teman-teman. Kalau kita saudara memandang setiap persoalan dengan sudut pandang sebagai korban, kita nggak pernah bangkit. Ya, karena kita merasa bahwa Surabaya masalah kita paling gede. Masalah kita paling besar, kita akan nangis terus. Kita akan selalu merasa Tuhan tidak mau tolong, Tuhan jauh dari saya karena saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang berpendidikan, saya bukan orang kaya, jadi Tuhan mungkin tidak mau dengar, saya mungkin kurang berdoa. Iblis selalu mengganti kacamata kita supaya apa saudara? Supaya kita jangan bangkit-bangkit. Kita bisa hadapi persoalan saudara, tetapi jangan selalu berkata bahwa Tuhan mengizinkan persoalan itu untuk membunuh kita. Enggak. Jangan punya mentalitas korban yang selalu berkata, orang kok enggak rasa ya apa yang saya rasa ya. Dia mah enak, saya kan susah. Dia mah enak, dia bisa ngomong begitu. Saya enggak bisa. Ya coba dia rasakan apa yang saya rasakan. Saudara, kalau kita kayak begini terus, kita enggak akan pernah ketemu Tuhan. Iya. Memang benar saudara orang berbuat sesuatu kepada kita. Memang benar keadaan membuat kita kayak begini saudara. Tapi kita nggak bisa tinggal dalam kacamata ini. Kacamata ini menghabiskan energi, menghabiskan potensi kita. Kita nggak akan mau kerja buat Tuhan lagi. Kita nggak akan mau berdoa sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena kita merasa saudara hidup kita inilah yang paling susah. Kita meratapi keadaan kita, kita berkata nasib kita kok kayak begini. Selalu saya kok begini. Ada satu kisah yang bagus sekali saudara, ada seorang petenis ya, kulit hitam, dia bernama Arthur Ashe. Ya mungkin bisa lihat gambarnya. Nah dia ini saudara adalah seorang petenis lapangan itu ya, dia petenis saudara. Dan dia hebat sekali, kenapa? Karena dia berhasil memenangkan 3 gelar. Kalau di tenis itu saudara, belum. Ya kalau di tenis itu ada US Open, itu Amerika punya pertandingan. Ada kemudian juga ada Australia Open, itu diadakan di Australia. Dan ada Wimbledon, itu di dunia saudara. Nah dia karena dia petenis saudara, dia kemudian ikuti 3 pertandingan ini dan dia berhasil meraih hadiahnya. Dia berhasil mendapatkan hadiah dari 3 pertandingan saudara. Sehingga dia disebut sebagai juara Grand Slam. Grand Slam itu adalah berhasil menyatukan 3 juara sekaligus. US, Australia, dan Wimbledon. Waduh saudara, dia luar biasa saudara. Dan dia adalah orang kulit hitam. Setelah dia menjuarai semua pertandingan itu, kira-kira saudara sekitar 4 tahun kemudian dia kena jantung. Kena jantung saudara. Kemudian dia masuk ke ruang operasi, dokter bilang ini jantungmu sudah hampir tidak berfungsi. Tidak bisa di ring, harus bypass.
Anda tahu bypass ya saudara ya, jantungnya dicopot, dikeluarkan, ditaruh di nampan, dikasih mesin, kemudian diambil dari urat lain di mana di paha kah atau di mana yang besar, kemudian yang pembuluh darah yang sumbat itu dipotong saudara, disambung yang baru. Habis itu jantungnya dimasukin lagi saudara, dipasang lagi. Itu bypass. Nah, ketika selesai bypass dia sehat saudara, semua berjalan baik. Ketika dicek, kaget dokternya saudara. Pak, darah Bapak mengandung virus HIV. Kena AIDS. Gara-gara transfusi darah. Waduh saudara, dia down. Dia tulis surat di emailnya dia kepada semua penggemarnya di dunia pada tahun 1979. Dia sebarkan, dia bilang, terima kasih semua dukungan para penggemar, tapi saya hari ini selesai operasi dan dokter menyatakan saya sehat, tetapi saya punya virus HIV. Anda tahu kalau saudara HIV berkembang jadi AIDS, ya flu aja bisa mati saudara. Kemudian saudara semua kasih ucapan, aduh kami turut berduka ya, kenapa kamu ngalami ini. Tiba-tiba saudara ada satu surat email masuk ke komputernya. Terus dia baca saudara. Waktu dia baca dia bilang begini, Pak Arthur saya mau nanya, kenapa Tuhan memilih Anda untuk menderita penyakit itu? Saudara perhatikan baik-baik saudara, kenapa Tuhan pilih Anda yang kena HIV. Kamu kan tidak buat apa-apa. Kamu hanya dioperasi dan butuh darah orang dipakai, transfusi, kamu kena virus. Karena tahun itu tidak ada screening mungkin. Dia tahu saudara, apa yang dia jawab. Dia balas surat itu, coba kita lihat. Dia bilang begini saudara, ya coba diklik sekali. Dia bilang begini, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin main tenis. Di antara 50 juta itu, ada 5 juta yang bisa belajar, punya kesempatan bisa belajar. Dari 5 juta itu, ada 500.000 orang yang berhasil menjadi pemain profesional. Dari 500.000 itu, ada 50.000 orang yang berhasil bertanding. Dari 50.000 itu ada 5.000 yang berhasil mencapai pertandingan Grand Slam, 3 pertandingan, US, Australia, dan Wimbledon. Hanya ada sekitar 5.000 yang berhasil masuk sana. Dari 5.000 yang bertanding dalam Grand Slam, hanya 50 orang yang berhasil masuk ke Wimbledon, juara dunia. Dan dari 50 orang yang ke Wimbledon itu, hanya 4 orang yang ada di semifinal dan 2 orang yang ada di final. Klik sekali lagi, coba lihat. Dan ketika apa saudara, saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya sama Tuhan, mengapa saya? Terus sekali lagi, jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan apa? Mengapa saya? Itu dia. Siapa di sini yang kalau menderita, kalau nangis, Tuhan kok saya sih Tuhan yang menderita kayak begini? Pernah bilang begitu? Banyak saudara. Coba saudara, ada enggak yang pernah bertanya waktu diberkati Tuhan, kok saya sih Tuhan yang diberkati? Ada? Mana ada, oh harusnya saya Tuhan yang diberkati. Coba lihat saudara. Itu mentalitas korban. Kacamata itu harus dicopot, ganti kacamata. Bilang kiri kanan, ganti kacamata. Ya bukan kacamata beneran ya saudara ya. Kacamatanya harus dicopot, diganti. Karena orang yang punya kacamata korban selalu berkata apa saudara? Selalu berkata, kenapa saya yang menderita? Mengapa saya yang menderita? Mengapa saya? Arthur berhasil melepaskan itu. Dia bilang, saya nggak pernah bertanya ketika juara, Tuhan mengapa saya yang juara? Enggak. Kalau sekarang saya sakit, saya nggak harus ngomong, mengapa saya sakit? Bukankah Tuhan kita adil? Tuhan kita tahu segala hal.
kita harus berkata ketika kita menderita, penderitaan ini membawa kemuliaan. Jadi saudara, ini berbahaya sekali saudara. Kalau kita menderita, kita nangis, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah setahun nangis terus, tidak sehat. Ya, nah kita lihat lagi saudara sudut pandang yang salah yang berikutnya dari kejadian orang buta ini saudara. Yaitu apa? Sudut pandang penghakiman. Ya, sudut pandang penghakiman saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 9 saudara, ayat yang ke-14 sampai dengan 16, ya, di situ Anda akan menemukan, adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya bisa menjadi melek? Jawabnya, jadi saudara orang buta ini ketika sembuh dipanggil sama orang Farisi. Sini sebentar, kita mau nanya sesuatu. Kamu sembuh kan pas hari Sabat, bagaimana caranya dia bisa menyembuhkan kamu? Ya, kemudian dia bilang apa saudara? Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku bisa melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara saudara? Di antara mereka. Nah jadi saudara, sudut pandang penghakiman ini selalu melihat ya salah benarnya orang. Orang berbuat baik, wah itu kan hanya pamer aja, saudara perhatikan. Ya pamer aja, syirik. Ini sudut pandang ini harus kita lepaskan saudaraku. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa melihat Tuhan pada saat kita selalu melihat melihat satu kehidupan, satu masalah dengan sudut pandang penghakiman, dengan pendapat kita sendiri. Waktu orang Farisi berkata, kamu sembuh kapan? Saya sembuh hari Sabat. Pasti bukan dari Tuhan. Bayangin saudara. Tuhan tidak bisa kerja banyak dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat melihat sesuatu, melihat orang lain, itu dalam sudut pandang menghakimi orang. Dengan asumsi-asumsi kita sendiri saudara. Menganggap orang lain itu lebih rendah. Kita nggak akan pernah dapatkan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan kalau kita selalu melihat dari sudut pandang ini, saudara. Tuhan nggak pernah lihat kita sebagai orang yang berdosa, saudara. Kita harus bisa menerima semua orang tanpa menghakimi mereka. Kita harus bisa melihat semua keadaan kita, saudara, dan kita merasa bahwa iya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerja dalam hidup saya. Jangan kita lihat salah benarnya orang. Tanpa kita melihat diri kita juga ada salahnya, saudara. Ya, nah saudara, coba lihat lagi saudara, apa yang dikatakan orang Farisi ini kepada orang yang tadinya buta ini. Coba kita lihat, ya, di gambar ini. Nggak kebaca ya. Yohanes 9:34 berkata begini, saudara. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Bayangin, ya. Dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi orang buta ini menjelaskan kepada orang Farisi, saya sembuh karena ini, saya sembuh karena ini, dia itu rabi, dia itu begini. Marah saudara orang Farisi. Kamu jangan ngomong sesuatu ya kepada saya. Kamu lahir di dalam dosa. Waduh saudara, berarti orang Farisi menganggap bahwa mereka lahir plok langsung kudus. Makanya saudara, orang-orang seperti ini saya anggap seperti seperti gelas yang di dalamnya itu kotoran. Mau diisi apapun, keluarnya pasti kotor. Makanya kenapa Tuhan menentang orang-orang Farisi. Saya berdoa dan saya berharap saudara, kita jangan pernah memakai sudut pandang ini saudara. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa setiap orang dalam kehidupan kita ini adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk menjadi batu asah bagi hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita nggak senang sama orang saudara, kita jangan menghakimi dia. Kita berdoa bagi dia. Karena kalau sudut pandang ini kita pakai, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak tidak akan pernah bisa pulih.
Kalau kita nggak senang sama menantu kita, apapun yang dia buat saudara, pasti kita akan menghakimi. Kita nggak suka. Itu berarti kacamata kita salah. Kita harus melihat, oh suamiku sekarang baik ya, mungkin dia dijamah Roh Kudus. Kita berdoa supaya dia lebih lagi di bawah Tuhan lebih dalam. Begitu. Yang bilang, pasti ada maunya ini, pasti bentar lagi jatuh, bentar lagi, paling sebentar lagi, paling sak minggu toh. Lihat ya, kita lihat. Kapan Tuhan bisa kerja saudara? Tapi kita berdoa, Tuhan pulihkan suamiku Tuhan, Tuhan bawa dia kepada Tuhan. Giliran berubah saudara, kita curiga. Waduh, ini ada apa ini? Tiba-tiba berubah. Ya jujur saudara, benar nggak? Kok tumben? Loh, Anda kan berdoa. Tuhan bekerja, kok tumben? Kok tumben? Kok bisa gini ya? Kalau tumben itu bahasa Jawanya apa sih Bu? Hah? Nah, Anda mengerti ya, saya bukan orang Jawa soalnya. Jadi kalau ngomong itu saya tahu ngomong, tapi pasti enggak enak. Lebih bagus bilang tumben aja ya. Ya. Jadi jangan saudara, kita harus melihat bahwa oh Tuhan sedang bekerja dalam kehidupannya. Amin. Nah, yang ketiga saudara, ya masih dalam kacamata yang salah saudara, kita lihat. Yang ketiga, coba kita lihat saudara, sudut pandang dari kebenaran diri. Nah ini juga berbahaya sekali saudara, sudut pandang dari kebenaran diri. Jadi saya ceritakan aja kepada saudara. Jadi saudara ketika orang buta ini dipanggil sekali, kemudian menjawabnya kayak begitu, penasaran orang Farisi. Dia bilang coba panggil lagi. Datang lagi yang kedua kalinya saudara, orang buta ini. Kemudian dia bilang begini, apakah yang diperbuatnya padamu? Kamu bisa melihat dia apain sih? Nah dia cerita lagi saudara, saya kan sudah bilang tadi, dia pakai tanah, pakai ludah, terus dioles mata. Kenapa kamu tanya lagi? Ini kata orang buta, saudara. Orang Farisi apa? Kemudian orang buta bilang apa? Jangan-jangan kamu itu pengen jadi muridnya ya? Kok sampai tanya 2 kali? Marah orang Farisi ini, saudara. Dia bilang apa? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami apa, saudara? Muridnya Musa. Perhatikan, kami muridnya Musa. Jadi saudara, orang Farisi kenapa nggak bisa berubah? Karena dia selalu merasa dia paling benar. Itu dia. Orang yang paling benar susah dinasehatin. Pernah hadapi saudara? Ya, pernah. Kayak suami gitu ngomongin, nggak pernah masuk. Ngoceh, cerewet, selalu kita yang salah. Ya makanya gak pernah berubah. Dengar khotbah yang sama, duduknya satu deret saudara, sampaikan firman, hatinya bilang itu buat situ. Dengar tuh, kebetulan untung dia datang. Waduh pas itu khotbahnya. Buat siapa? Buat dia. Bukan buat saya. Saya emang benar, saya tahu semua yang dikhotbahkan. Tahu belum tentu laku no. Ya saudara. Ada banyak di sini? Oh enggak ada. Enggak ada yang ngaku gitu ya. Enggak ada, semua di sini enggak ada yang ngaku, saudara. Karena di jemaat saya banyak tuh, saudara. Ada teman juga, ya kami panggil dia Oma karena dia sudah senior, saudara. Waduh Pak Henry khotbah pas sekali Pak, untung mantu saya datang. Saya pikir dia diberkati, saudara. Waduh saudara, langsung sakit kepala saya, saudara. Pendeta sudah khotbah, keringetan khotbah gitu ya, ajarin semua. Dia bilang Pak Henry khotbah bagus sekali hari ini, pas sekali Pak. Mantu saya tadi dengar, dia tidak main HP, dengar. Biar no Pak, supaya dia tahu loh. Ini kayak persis orang Farisi. Ngapain panggil orang buta 2 kali? Pasti dia kagum kan? Pasti dia pengen tahu kan? Pasti dia pikir wah hebat ini ada mujizat. Makanya panggil 2 kali. Ditanya, kamu panggil saya 2 kali buat apa? Jangan-jangan kamu juga pengen tahu lebih dalam kan? Oh enggak. Kamu murid orang itu, saya muridnya Musa. Itu dia saudara. Kenapa Alkitab berkata Yesus mengecam orang Farisi? Karena kayak kuburan, luarnya bagus, dalamnya tulang. Hidup kita nggak pernah berubah karena kita selalu punya kebenaran diri. Kebenaran itu saudara, ketika saya berkhotbah buat saudara, saya harus rela dan saya harus siap ketika firman yang saya khotbahkan kembali kepada saya.
Mengoreksi saya bukan hanya mengoreksi jemaat. Kalau tidak saudara, pengkhotbahnya tidak masuk sorga, Anda masuk sorga. Karena kita nggak pernah berubah. Belum tentu yang saya khotbahkan saudara bukan buat saya. Dan saya selalu berdoa setiap kali saya mempersiapkan firman, saya harus lebih dulu paham, lebih dulu ngerti, dan saya harus lebih dulu bisa ngalami, baru saya bisa bagikan kepada saudara. Itu yang penuh kuasa. Ini saudara, jadi kita itu jangan pernah berkata, kita terlalu tinggi. Nggak bisa. Jangan pernah berkata, saya sudah Kristen lama. Nggak bisa, karena Alkitab berkata, ada orang yang terdahulu jadi terbelakang. Kita nggak bisa pernah menyelami Tuhan kok. Kita nggak pernah bisa paham sampai sedalam-dalamnya kok, saudaraku. Ya, jadi inilah yang selalu terjadi, saudara. Ya, kalau saya anggap bahwa orang kayak begini, kayak gelas yang penuh, udah nggak bisa diisi lagi. Orang kayak begini, saudara, nggak mungkin bisa dinasihatin. Pasti, saudara, mendal terus, sampai nanti Tuhan sendiri yang izinkan sebuah peristiwa sampai dia benar-benar kosong, baru bisa dinasihatin. Ya. Nah, kalau kita ngalami kayak begini, saudara, ini menjadi sesuatu yang rumit nantinya kalau kacamata ini tidak diganti. Jadi Anda lihat dari satu peristiwa, kita sudah menemukan 3 cara pandang yang salah. Kacamata sebagai korban, cara pandang dalam penghakiman, cara pandang dari kebenaran diri. Pak, kalau gitu gimana Pak? Cara pandang yang benar? Ya gampang. Selain 3 muridnya, orang Farisi, orang buta, di sana kan ada Yesus. Benar gak? Nah, kita lihat nih saudara, cara pandang yang benar tentu saja saudara dari sudut pandang kacamata Tuhan. Nah, coba kita lihat sama-sama saudara, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 7 dikatakan apa? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Yuk sama-sama. Dan berkata kepadanya apa? Terus, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya apa? Yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah mengasihani orang buta ini loh. Cara pandang Tuhan berbeda. Dia tidak bilang, oh kasihan ya kamu ya, aduh kenapa bisa lahirnya buta, aduh kamu paling menderita dah, yang lain lahir melek, kamu kok lahir buta. Kamu gak pernah lihat dunia ini betapa indahnya warna-warni bunga, enggak. Tuhan tidak mau nanam sudut pandang salah dalam orang ini, sehingga dia mengasihani dirinya terus, kok aku lahir kayak begini ya, enggak. Tapi langsung dia berkata, saudara apa? Dia juga tidak berkata penghakiman kepada orang buta ini. Dia tidak berkata, kamu mungkin waktu lagi dikandung mamamu lompat-lompat, atau mungkin kamu minum apa itu ya, kamu pengen digugurkan kali, makanya kayak begini. Enggak. Dia tidak pernah ngomong tentang kasihan kepada orang buta ini, dia juga tidak pernah menghakimi keadaannya, saudara. Tapi dia langsung memberikan penerimaan, kamu lahir buta, berdamai dengan keadaanmu. Tidak ada yang salah, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Makanya saudara, dia langsung mengaduk ludahnya dengan tanah, dia mengolesnya. Dan dia suruh pergi kemana? Siloam. Siloam artinya yang diutus. Saya tanya sekali lagi kepada saudara, dia sudah sembuh, sudah melek, baru ke Siloam, atau dari Siloam baru dia melek? Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, orang ini bagusnya dimelekkan dulu, baru suruh cuci mata, atau cuci mata dulu, baru supaya bisa melihat. Menurut saudara yang mana yang bagus? Hah? Kalau saya, saudara, pendapat saya, kenapa tidak dibuat dulu melihat? Benar nggak, saudara? Karena kalau dia buta, matanya kotor, jalan dalam keadaan buta, bisa kesandung. Benar nggak, saudara? Yang benar apa? Dia sembuh dulu. Habis dia sembuh, kemudian dia diutus.
Tapi saudara perhatikan saudara, kenapa Tuhan berkata, apa yang kau alami, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Kita banyak kali berdoa, Tuhan pulihkan hidupku Tuhan. Kalau saya pulih Tuhan, maka saya jadi berkat. Kalau saya sembuh Tuhan, maka saya melayani. Kalau saya sehat Tuhan, maka saya akan ke gereja, doa pagi, doa puasa. Wah, janjinya iming-iming sama Tuhan. Saya mau nanya, kenapa tidak dalam keadaan sakit engkau melayani Tuhan? Kenapa tidak dalam keadaan lemah engkau menguatkan orang lain? Kenapa tidak dalam keadaan pas-pasan engkau belajar nabur? Bukankah disitulah tempat untuk iman kita terlihat? Bukankah dalam keadaan itulah iman kita semakin kuat? Benar nggak saudara? Tuhan kadang-kadang saudara, cara dia memandang hidup kita, dia melihat kita dalam kondisi kita, bahwa di dalam setiap pergumulan kita ada kebaikan Tuhan. Dan dia mau berkata, di dalam kebaikan Tuhan, bagikan, sekalipun engkau sedang menderita, engkau sedang diutus. Dalam keadaan masih buta, engkau diutus pergi. Dalam keadaan masih bergumul, Tuhan, saya harus menjadi berkat. Dalam keadaan sakit, saya mendoakan orang yang sakit. Dalam keadaan lemah, saya menguatkan orang yang lemah. Dan disitulah saudara, Anda akan belajar bagaimana sesungguhnya beriman sama Tuhan. Sehingga apa saudara? Di dalam semua musim kehidupan kita, kita tetap bisa menghasilkan buah. Jangan dalam musim kering kita berkata, oh Tuhan kering Tuhan, biarlah Tuhan saya menunggu berkat-Mu, saya menunggu pemulihan-Mu Tuhan. Kalau sampai matinya kita, Tuhan belum menjawabnya, berarti seumur hidup kita dalam keadaan susah saudara, kita tidak pernah menghasilkan buah. Enggak begitu saudara. Cara kita memandang kehidupan adalah hidup ini selagi ada kesempatan kita menjadi berkat. Keadaan kita bagaimanapun, kondisi apapun saudara, kita bisa menjadi berkat. Dan disitulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa itulah orang yang beriman. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ini kacamata yang benar. Sehingga kita akan melihat orang-orang yang lemah datang kepada Tuhan. Orang-orang yang sakit tetap melayani Tuhan. Orang-orang yang apa saudara? Yang mungkin sibuk saudara, tetap bisa memberi dirinya untuk Tuhan. Kacamata ini saudara harus kita ganti dengan apa yang Tuhan lihat. Bahwa hidupku bukan karena kesalahan. Saya lahir bukan karena kesalahan. Saya lahir dalam keadaan ini karena Tuhan ingin bekerja lebih lagi untuk saya melihat pekerjaan-pekerjaannya. Amin saudaraku. Ya, makanya Paulus berkata saudara, ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 dia berkata begini saudara. Coba kita lihat sama-sama. Ya, dia berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dia berkata, Paulus berkata, ingatlah bagaimana pertama kali engkau bertobat. Bagaimana pertama kali engkau percaya sama Tuhan. Keadaanmu menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Ya, keadaanmu ketika menurut manusia tidak banyak orang pinter, tidak banyak orang terpandang. Tapi lihat sekarang, Paulus berkata, apa yang bodoh dulunya dipilih Tuhan. Bukan untuk mengasihani dirimu, bukan karena supaya melihat hidupmu sebagai korban. Oh, saya memang orang bodoh. Tidak. Tapi Tuhan sengaja pilih dalam kelemahanmu. Supaya nanti kalau engkau dipermuliakan, kalau engkau sudah dipoles, engkau mempermalukan orang-orang yang dulunya hebat. Saya adalah orang yang gagap, orang yang minder, punya kepahitan sama papa 10 tahun. Sakit hernia 20 tahun saudara. Tapi Tuhan pulihkan satu persatu. Hari ini saya berdiri, saya tidak berani berkata semua karena saya, tapi saya hanya bisa berkata semua karena anugerah. Coba dulunya sudah pintar saudara, coba dulunya sudah hebat, coba dulunya. Saya mungkin tidak akan kenal Tuhan lebih dalam. Tuhan pakai hidup kita dalam kondisi apapun, bukan untuk mengasihani diri. Jangan hidup dari belas kasihan orang, tapi hidup dari belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan yang menggerakkan setiap orang untuk menolong saudara. Dan dalam keadaan itu saudara berharap banyak sama Tuhan. Amin saudaraku.
Satu saat nanti saudara, Tuhan akan mempermuliakan saudara dan akan berkata, aku ingat dulu Tuhan, aku ingat dulu, sekarang saya bersyukur karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup saya. Amin. Bilang kiri kanan sekali lagi saudara, mulai hari ini kacamatanya harus diganti. Jangan habis ini saudara, minggu depan datang udah pakai kacamata warna pink ya. Iya kata Pak Henry ganti kacamata. Ya jangan ya saudara ya, nanti tidak ketok nanti. Nanti lihat semua merah muda. Tapi kacamata pikiran kita, kacamata mental kita. Ya, supaya hari ini segala musim kehidupan di sana ada kebaikan-kebaikan. Amin. Mari yuk sama-sama datang kepada Tuhan. Ada satu lagu yang lama ya, kita hidup ini adalah kesempatan. Ya nanti WL bisa bantu saya nyanyi. Ya kita sama-sama berdoa nantinya. WL bisa bantu saya nyanyikan lagu ini, saudaraku. Saya agak lupa-lupa liriknya soalnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, kita akan berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini Sudah jadi berkat. Sekali lagi dari awal. hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan Amin, amin. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, saya nggak tahu apa yang Anda hadapi hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang musim kehidupan apa yang Anda sedang lalui hari ini. Tapi saudara, jangan mengasihani dirimu. Pandang Tuhan, pandang kebesarannya, pandang pertolongannya. Selalu ingatkan dalam hati saudara, keadaanku hari ini karena Tuhan ingin bekerja di dalamnya. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan di mana aku terlibat di sana. Jangan selalu berkata, Tuhan mengapa saya? Jangan selalu mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tapi selalu melihat bahwa sekalipun dalam kondisi seperti ini, engkau masih punya kesempatan, punya komunitas, selalu bersyukur. Saudara, jadilah berkat dimanapun engkau ada. Tidak peduli apapun keadaanmu. Mungkin engkau tidak bisa lagi beranjak dari kasurmu karena sakit. Tapi engkau bisa berdoa syafaat. Berdoa bagi anak-anak, berdoa bagi suami, berdoa bagi jemaat. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Hidup ini harus jadi berkat. Dalam kondisi apapun jangan selalu berkata, Tuhan tolong aku dulu, tolong saya dulu, tolong saya dulu. Enggak saudaraku. Serahkan semua jawaban kepada Tuhan. Serahkan semua pertolongan kepada Tuhan. Yang terpenting adalah Tuhan, engkau mau apa dari hidup ini?
Kalau Engkau mau tetap aku dalam kondisi begini dan tetap aku melayani, enggak apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan mau pulihkan dulu dan kemudian Tuhan suruh saya pergi, enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan belum pulihkan dan Tuhan suruh saya melayani Tuhan, saya akan lakukan. Karena orang buta tadi disuruh diutus lebih dulu. Pergilah, pergilah, perlihatkan dirimu. Pergilah supaya orang-orang melihat kebutaanmu. Supaya orang mengenal bahwa engkau adalah orang yang buta. Tapi kemudian proses akan membuat engkau indah. Ketika engkau sudah melihat, orang akan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri bekerja di antara kami. Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya dalam pernikahan-pernikahan ada yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan, mereka sedang berdoa bagi suaminya. Mereka sedang bergumul Tuhan untuk pernikahan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka tetap bisa menjadi berkat. Dengan perkataan mereka Tuhan, dengan doa-doa mereka, dengan pelayanan mereka kepada suami dan anak-anak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya kekuatan daripada Tuhan menyertai mereka, dan terus Engkau bekerja di dalamnya Tuhan. Sehingga ketika mereka nanti melihat pemulihan, orang-orang akan memuliakan nama Tuhan. Bahkan suami mereka akan datang sendiri kepada Tuhan dan berkata, sungguh Tuhan ajaib adalah Allah yang memberikan kesabaran dan kasih kepada istriku. Aku melepaskan berkat ini supaya Tuhan menolong setiap kita dengan kekuatannya. Dan kita terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati. Kaum perempuan diberkati firman Tuhan, amin. Yang diberkati adalah yang mendengar firman, menyimpannya, dan melakukannya dalam hidup ini. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami Komisi Perempuan di tempat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah kami semua di saat-saat kami saat ini Tuhan, kami masih tetap mau menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah sudut pandang kami tidak melihat sesuatu yang buruk, tetapi kami mau Tuhan mempunyai
sudut pandang di dalam Yesus, yaitu yang kebenaran itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terpujilah nama-Mu, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami percaya setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan pasti akan memberkati kembali dengan limpah. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selesai sudah ibadah siang hari ini, saya undang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon dengan hormat doa penutup dan doa berkat. Kami mohon kiranya Bapak Hendrilo untuk mengakhiri dengan doa. Kiranya Ya Bu, makasih ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. daripada Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Tuhan, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berikanlah kami bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, firman hari ini bukan hanya untuk kami dengarkan, tapi untuk kami praktekkan. Ajari kami Tuhan, supaya kami terus bisa mengubah kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau membantu kami, menghibur kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa, biarlah segala anugerah, damai, sejahtera, kasih setia Tuhan turunlah dalam kehidupan setiap kita. Memberkati pernikahan saudara, memberkati anak cucu saudara, memberkati keluargamu, memberkati segala pekerjaan yang dikerjakan oleh tanganmu ataupun oleh tangan suamimu. Biarlah semua berkat yang Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya saudara-saudaraku, bawalah pulang segala berkat dari Allah dan Bapa kita. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.